Maka saya tanya, Hasan Basri tanya, kau kapan mulai jauh dirikan dari Allah? Dia bilang sudah sekian tahun. Saya tidak ibadah kepada Allah. Tapi nikmat ada rezeki, ada segala macam berjalan. Tidak ada hukuman secara fisik. Maka kata Hasan Basri, kau keliru. Sudah berapa lama kau menjauhkan diri dari Allah? Sudah sekian tahun. Oke, kata Hasan Basri begini. Saya mau tanya, selama kau jauhkan diri dari Allah nih, kamu bisa sholat tepat waktu? Dia bilang nggak bisa. Kamu bisa sholat malam? Dia bilang nggak pernah. Kamu bisa baca Quran? Nggak pernah. Kamu biasa rutin bakti sama orang tuamu? Dia bilang nggak pernah. Semua jenis ibadah yang disebutkan, dia kerjakan tapi dia lalai. Nggak bisa on time, nggak bisa konsisten. Kata Hasan Basri, itulah siksaan yang paling berat. Karena kalau Allah membenci seorang hamba, Allah buat dia tidak mau beribadah. Jadi bukan masalah jadi efek daripada buat dosa, Allah buat dia tambah lalai. Ya. Makanya umat-umat sebelum kita waktu disiksa sama Allah seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thabut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, banyak Allah siksa. Yang Allah binasakan mereka itu sebelum disiksa, datang siksaan masalah pada mereka. Beberapa hari sebelumnya badan mereka tambah sehat, gembalaan mereka tambah banyak, harta mereka melimpah, hidup mereka bahagia, ketawa-ketawa. Begitu mereka tambah lalai begitulah datang disitulah siksaan Allah, datang sekonyong-konyong kepada mereka. Jadi Allah tidak menghukum orang kalau masih punya rasa khawatir, orang masih takut, itu Allah masih kasih dia terus sinyal supaya dia kembali kepada Allah. Tapi kalau orang yang lalai udah selesai, ya Allah akan hukum dia. Nah ini termasuk hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu hati-hati. Satu sisi kita diperintahkan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih cepat dekatkan diri kepada kita. Tapi satu sisi kalau kita menjauh dari Allah, Allah akan lebih cepat menjauh dari kita. Jadi sangat jauh. Ibu, kalau saya gambarkan masalah keimanan ini contoh rasional dari saya. Kalau saya gambarkan untuk ibu, iman itu seperti anak tangga. Jadi kan untuk masuk orang ini anak tangga tuh. Kalau kita misalnya sudah dekatkan diri kepada Allah nih, rajin sholat 5 waktu, pokoknya kita puasa, misalnya kita dekat sedekah, kita kan naik terus imannya tuh. Karena iman akan naik dengan amal soleh. Contohnya ibu kalau lagi haji atau umrah, lagi di Saudi kan terasa imannya beda ya. Karena kan bertambah itu. Nah itu semua begitu. Di sini pun sama di Indonesia, kalau kita lagi rajin ibadah, bertambah tuh. Nah bertambahnya ini, kita ibu misalnya anggap ya ibu sampai ke anak tangga yang ke-10. Di situ ada godaan setan datang nih. Goda ini, goda itu, ibu lalai. Bahasa agama kita futur. Mulai lemah imannya. Dia turun tuh 2 tangga. Turun 2 tangga ini, setan gak akan biarkan ibu kembali ke level awal. Dia berusaha turun lagi. Sampai nanti ibu rasa kayak tidak ada iman rasanya. Kayak malas sekali ibadah. Bukan cuma sholat tahajud. Sholat wajib subuh pun jam 8, jam 7. Ya. Iya. Sholat kadang-kadang, sudah masuk waktu asar baru mau sholat duhur. Ya, lalai, karena dia lalai. Ya. Itu salah satu siksaan Allah. Orang banyak gak paham itu. Jadi Allah buat dia gak bisa lakukan itu ketaatan. Karena kalau dia buat ketaatan kan konsekuensinya berarti dapat surga. Masa orang lalai masih dikasih surga kan gak mungkin. Allah lalaikan dia. Satu sisi, jadi syaitan terus berusaha. Makanya kita harus berhenti stop. Bu. Yang bisa menyetop dirinya ibu dari dosa ibu sendiri. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memberhentikan kita, nggak mungkin. Kita harus segera berhenti. Oh ini haram, berdosa, berhenti. Wudu, ya, sholat sunnah 2 rakaat, taubat, berdoa sama Allah tulus. Ya Allah, hambamu sudah merasa lalai dan jauh darimu, maafkanlah. Kembalikan hambamu ke jalan yang benar, gitu ya. Terus kita berdoa sampai Allah nanti kembalikan level kita. Karena tidak ada yang bisa kembalikan kita ke anak tangga yang ke-10 kecuali Allah. Satu sisi yang lain bu. Misal ibu naik ke tangga ke-10 iman tadi itu. Karena ibu pernah dengar ceramah tentang kematian misalnya. Tentang azab kubur, tentang neraka. Ibu merasa keimanan kuat, naik levelnya. Kalau ibu nanti dari tanggal 8 yang tadi jatuh itu 2 tangga. Ibu berdoa sama Allah minta dikembalikan. Untuk kembali ke tangga 10, ibu kalau dengar ceramah yang pertama, belum bisa mendongkrak. Harus ada ceramah lebih kuat dari itu. Jadi untuk kembali ke level iman itu nggak mudah bu. Sulit. Makanya jangan biarkan diri kita lalai. Saking sulitnya mempertahankan kebaikan. Ibu jujur nih 40 tahun. Ibu bohong 1 kali aja di umur 41 tahun. Yang mana orang lihat? Orang lihat jujurnya atau bohongnya? Coba bayangkan efeknya. Itu kan dosa. Itu dosa 1 kali bisa menghapus kebaikan kita semuanya. Itu bahaya sekali. Jadi jangan dianggap remeh ya.
Makanya harus jeli bu. Kalau kita sudah berada di satu rel keimanan, amal soleh pertahankan. Kalau perlu tingkatkan terus. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di penyampaian, tapi di sini belum ya. Saya ingatkan, kalau mau istiqomah, konsisten, perhatikan 4 hal. Ini sebagai penutupan bahasan kita ya. Perhatikan 4 hal. Jangan lolos dari 4 hal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan ya, adalah ilmu. Majelis ilmu. Nah duduk seperti ini bu. Ibu longin dalam 1 hari 1 jam, 2 jam, 1 pengajian, 2 pengajian. Offline atau online. Gak masalah. Tapi buat satu simbol di atas kepala ibu, tidak ada hari tanpa ilmu. Gak boleh berhenti dengar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, minimal sekali ibu dengar Al-Quran dengan terjemahannya, minimal. Ya putar di TV, di rumah, putar di mobil. Ingat ya, dengarin Al-Quran dengan terjemahan. Ibu gak ngerti bahasa Arab. Terjemahan itu akan menyentuh kita. Oh ternyata Allah berfirman begini ya. Terutama ibu beli yang juz 30 aja. Juz ammah ya. Itu aja. Ibu dengar-dengar ulang-ulangi. Karena situ ada siksa kubur. Ada neraka. Ada kisah umat-umat sebelum kita. Ini dulu surah-surah ini yang pertama turun di fase Mekah bu. Belum ada perintah sholat. Belum ada perintah puasa di Mekah. Itu belum ada. Itu perintah sholat Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian ya. Nabi kan 13 tahun berdakwah di Mekah ya. 10 tahun pertama nggak ada perintah itu. Belum ada. Nanti fase di Madinah baru ada. Jadi itu umumnya surah-surah Makkiyah pendek-pendek dan banyak berkumpul di juz 30. Itu untuk menyadarkan orang ada Allah, ada siksa kubur, ada umat-umat kita yang dibinasakan, dengarin itu. Nah, terutama ceramah-ceramah jangan lupa ya. Jadi usahakan jangan lewat 1 hari kecuali dengar ceramah. Saya nggak bisa lupa ini, dan ini ada beberapa orang panitia pengajian yang undang kami di luar Jakarta. Itu harus saya pernah ke Bali, saya ke Makassar, hampir semua kota lah di Indonesia. Alhamdulillah sudah pernah kami injakkan kaki. Rata-rata panitia yang undang saya itu mengkritik saya karena mereka pasang flash disk di mobilnya. Ada juga yang pasang hard disk, itu full ceramah. Dia kalau starter mobil, dia atau supirnya langsung connect ceramah itu. Begitu dia turun belanja atau ketemu teman, naik, starter lagi, lanjut lagi ceramahnya. Ceramah itu yang lanjut. Kebetulan sih teman-teman panitia kena undang saya, memang mereka dengarin ceramah saya itu. Kayak kasus ibu kalau lihat di playlist YouTube kami punya kajian sirah tidak kurang dari 40 episode. Serial sahabat lebih dari hampir 50 episode lebih. Dosa-dosa besar yang malam nanti kita bahas di Blog M itu sudah 10 tahun lebih. Itu sudah 180, 190 dosa besar. Artinya kalau ibu dengar 1 hari 1, butuh 190 hari untuk menyelesaikannya. Kalau 1 minggu 1 kali, 190 minggu gitu kan. Ibu mau belajar fikih, kami ada bedah buku namanya Bulughul Maram 1534 hadis. Semua sudah saya bedah. Tinggal mau atau tidak aja. Lihat playlist YouTube, ya, masuk di Khalid Basalamah cari playlist ya. Ada kan beranda, ada podcast, ada apa? Ada beranda, ada playlist. Klik playlistnya, lihat di situ. Lebih dari 50 kitab kami bedah. Mau belajar hadis, ada Sahih Hadis Qudsi, ada Sahih Targhib Tarhib, ada Riyadus Shalihin. Ini rata-rata ribuan hadis. Ibu tinggal dengar ya. Ibu mau belajar tentang apa saja insya Allah ada di situ. Kurang lebih termasuk buku kita ini baru kami bedah ini ya. Ini baru 2 pertemuan tapi nanti akan diupload juga di YouTube. Tapi banyak sekali buku-buku yang sudah kita angkat. Jadi yang pertama ilmu bu. Pokoknya ibu rasa ibu harus faham baik-baik. Ilmu ini duduk mendengar ilmu begini bu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bagian-bagian ilmu agama ini ibu lebih butuh daripada makan pada saat lapar. Haus pada saat minum ya. Tidur pada saat capek, obat pada saat sakit. Kenapa Ustaz? Ya karena nanti agama ini yang ajar kepada ibu, ini makanan boleh, ini minuman boleh, ini pendapatan boleh, ini pergaulan boleh, atau ini tidak boleh. Kita harus tahu ini lebih kita butuhkan daripada semua itu. Jadi jangan lewatkan bu ya. Apalagi kalau kajian kita begini sebulan sekali. 1 bulan aja lagi deh. 1 bulan tuh sudah kendor imannya itu. Makanya sekarang dengan ada media mudah luar biasa. Kalau zaman dulu belum ada handphone kayak kita sekarang, bu, itu susah orang untuk ilmu. Jalan 1 bulan pergi kemana. Imam Bukhari itu kadang-kadang mengambil 1 hadis 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Coba bayangkan 1 hadis. Ibu sekarang bisa dengar dengan luar biasa. Kita sudah kalau tidak salah mendekati 10.000 jam. Ya ceramah-ceramah kami di YouTube itu bisa dinonton banyak sekali. Ya, seperti ibu dengar sekarang ini salah satunya banyak sekali yang bisa ibu dengar. Itu baru dari kami, belum yang lain. Banyak ustaz-ustaz kita yang lain bisa didengar gitu ya. Jadi yang pertama majelis ilmu. Kalau mau konsisten, mau istiqamah, mau berada di rel iman tidak turun, itu harus ada ilmu. Karena pondasi iman itu ilmu. Tidak ada iman orang tanpa ilmu, nggak mungkin. Ibu mengkhayal, mau rajin sholat malam, mau rajin sedekah, bakti, tidak ada ilmunya nggak mungkin.
dengar begini majelis ilmu setengah jam, 1 jam, pasti akan bertambah imannya. Pasti akan bertambah. Itu pondasi dasar. Kalau iman sudah ada, berasal ilmu, baru iman, maka semua perintah Allah kita bisa kerjakan, semua orang kita bisa jauhi. Karena keimanan itu. Yang kedua, yang harus diperhatikan, komunitas. Yang kedua ini, praktek ilmu dulu. Praktek ilmu, amalkan. Banyak orang hadir majelis ilmu begini, oh bagus ya ceramahnya, oh bagus ya bukunya, sudah dapat apa? Penceramahnya nggak tambah gemuk, ibu udah tambah gemuk, nggak ada bertambah apa-apa. Apa gunanya pujian itu? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Angin lalu, kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu bagus, terus bisa apa? Gak. Ya, dan ibu perlu garis bawahi ya, kalau ada saudara kita muslim ibadahnya bagus, jangan dipuji di depannya. Gak boleh ibu bilang, kamu rajin sekali ya, tadi sholatmu bagus ya, kamu doanya tadi panjang ya, gak boleh ibu dong. Itu bisa membuat dia tadi ikhlas jadi riak nanti. Makanya pernah ada sahabat Nabi, sholatnya khusyuk banget, luar biasa khusyuknya. Saking khusyuknya sampai ada orang duduk sebelah Nabi bilang, ya Rasulullah, saya suka orang ini, ibadahnya bagus banget. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan. Kalau kau perdengarkan dia jadi, kau telah membinasakan dia. Tadinya dia ikhlas jadi riak. Jadi sama kalau kita lagi buat kebaikan, tidak usah ibu tunggu pujian orang, jangan. Ibu kasih orang miskin bantuan 100 ribu, tunggu dia bilang terima kasih, untuk apa? Mau diapakan terima kasihnya dia? Kasih orang terima kasih, gak masalah. Kalau selama kita karena Allah, gak ada hubungannya orang itu terima kasih atau tidak. Kan begitu. Nah itu poin penting. Jadi amal kita maksimal pahalanya ya. Nah perlu dipraktekin. Nah dalam mempraktekin ilmu ini bu, harus dipaksakan. Harus ibu paksa. Kayak sholat malam, sudah tahu keutamaannya kan. Tapi masalahnya kenapa ibu selama ini masih bolong-bolong gak sholat malam? Karena gak paksain diri. Mulai malam ini saya komitmen mau sholat malam. Siapin sejadah terbaik, mau kena terbaik. Berdoa sama Allah, ya doa yang mau dibaca, sampaikan. Ibu belum terbiasa bangun agak awal-awal gak masalah. Subuh misalnya jam 4 lewat 45, oke, jam 4 deh bangunnya. Gitu kan. Wudhu segala macam, sholat setengah jam, 15 menit gak masalah. Jangan juga pertama sholat malam langsung jam 2 nanti ngantuk. Ya. Terus langsung pilih Al-Baqarah, nanti bosan. Gak masalah surah-surah pendek dulu, konsisten dulu, sebulan berjalan, sudah terbiasa. Nanti ibu, gini bu ya, kita kalau biasa mengerjakan satu jenis ibadah, Allah akan berkahi di ibadah itu. Contoh ibu baru pertama kali sedekah, rasanya keluarin 10 ribu tuh kayak berat. Tapi kalau ibu sudah sering keluarin 10 ribu terus, lama-lama ibu lihat itu kecil. Ibu akan pindah ke 100 ribu, mungkin awalnya berat, pindah lagi, lama-lama kita jadi kecil, sampai 100 juta, sampai miliaran kita anggap kecil. Karena Allah sudah berkahi. Ibu udah biasa sholat malam, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan. Nanti lama-lama jam 2 malam pun bangun biasa aja gitu. Gak jadi beban. Nah itu namanya Allah berkahi di situ. Ibu pertama mau baca Quran, berat rasanya. Tapi kalau ibu sudah rutinkan, Allah berkahi. Allah lihat keseriusan hambanya. Kita serius, praktekin itu, lama-lama Allah berkahi. Lama-lama kita merasa, kayaknya 1 juz 1 hari deh. Lama-lama kayaknya bisa 2 juz sehari. Lama-lama ibu bisa khatam dengan waktu yang sangat pendek. Kenapa sahabat bisa khatam dalam 3 hari sekali? Kan karena mereka diberkahi di situ. Nah Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan tunjukkan mereka ke jalan kami. Harus dipaksa. Paksa kerjain ketaatan, paksa tinggalin dosa. Ibu biasa buat dosa apa? Paksa. Nggak mau, saya nggak mau buat. Setan nggak akan jelma cekik kita kok. Tak, kok harus tetap berzina? Enggak. Enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau berhenti. Nah gitu. Itu termasuk definisi dalam masalah konsisten tadi. Jadi ilmu supaya istiqomah ya. Ilmu, kemudian yang kedua praktekin. Ini harus dipaksa. Paksa betul-betul Pak Ibu yang paksa sendiri. Ibu jadwalin, ibu haruskan. Lama-lama jadi bisa. Awalnya susah. Seperti orang lari, awalnya berlama-lama dia. Mungkin ibu kalau pertama kali lari, 10 meter sudah ngos-ngosan. Tapi kalau ibu sudah terbiasa tiap hari, lama-lama biar 100 meter, 1 kilo. Ada orang jalan lari belasan kilo gak capek, biasa aja. Karena dia sudah terbiasa. Ya. Jadi orang yang biasa itu akan menjadi kebiasaan dia. Yang ketiga, ini baru komunitas. Teman-teman, ibu jangan sibuk lagi sekarang sama orang-orang yang jauh dari agama, bu. Gak boleh. Jangan bilang gak apa-apa kok ya. Mungkin maaf ya, dia masih belum sholat. Dia masih apalah banyak pelanggaran agama, kita bilang gak apa-apa. Jangan gak apa-apa. Manusia ini, kita manusia bu, sensitif.
Omong kosong kita tidak terpengaruh. Ada orang nonton film India 2 jam. Oh saya nggak terpengaruh kok. Bohong. Gimana caranya nggak terpengaruh? Sebentar nanti habis filmnya ulangi lagunya. Ingat gerakannya. Bayangin artisnya. Kan pasti mana bisa. Sebagaimana orang kalau di majelis ilmu juga punya pengaruh kan gitu. Gak mungkin ibu duduk begini 1 jam 2 jam terus gak ada pengaruh tuh gak mungkin. Karena kita sensitif. Saya sering kasih contoh di pengajian. Kain meja ini bu. Saya dan ibu sekalian kalau pegang kain ini. Kita pegang ini sekarang. Kita tahu ini kain kasar atau lembut. Seketika. Kita oh ini kasar. Oh ini lembut kan gitu. Tangan kita ini bisa langsung beda. Itu saking sensitifnya manusia. Hidung kita ini kecil lubangnya. Tapi kita bisa cium. Ini wangi ini busuk seketika. Semprot parfum wangi. Lewat tempat sampah bau. Langsung waktu seketika. Lidah kita bisa bedain manis, asin, asam seketika. Coba bayangin. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau lembut seketika. Mata kita bisa bedain oh ini terang atau ini gelap seketika. Ini nyalain lampu, terang. Begitu kita padamkan sini lampu, oh gelap. Langsung seketika. Jadi tidak ada ceritanya orang tidak terpengaruh. Semua pintu-pintu dosa bu, pasti enak. Itu dibawa sama setan enak. Kalau orang buat film tidak dicari artis dan aktor yang hebat, itu nggak bakal ada yang nonton. Tapi memang itu dosa kan nggak boleh. Ya udah kita tahan diri. Itu harus ditangani ibu yang tahan. Enggak, saya nggak mau. Udah cukup. Saya sekarang harus gini harus gitu. Ustadz masa pengajian terus? Emang kita hidup untuk ibadah. Itu pengajian, kemudian silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, semua yang baik-baik. Hadiri mungkin apalah seminar-seminar pendidikan, bisnis, oke gitu. Tapi kalau duduk gosipin orang, ya kemudian apalagi fitnah. Majelis untuk manipulasi data, apalah itu semua jangan, dosa udah. Karena tadi saya bilang ingat ya, kita kalau buat kebaikan sedikit ibu buat, ibu Allah akan kasih lipat ganda banyak. Tadi sedekah dengan 100.000 Allah bisa kasih kesehatan 1 tahun misalnya. Kita buat dosa sedikit aja, cukup Allah buat kita hukuman sekian lama. Lalu untuk apa? Amal soleh untuk dipelajari dan dipraktekin. Dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba-coba. Ibu gak usah bilang, oh babi haram. Saya mau coba dulu rasanya gimana. Gak usah, sudah haram. Tahu haram selesai, kan gitu. Zina haram, coba dulu gak usah nikah aja. Kan, gitu. Kan selesai, kan ada gantinya. Babi ganti sapi, ayam, kambing, kelinci. Banyak sekali, kenapa harus babi? Kan itu. Khamr gak boleh. Minuman keras gak boleh, narkotika gak boleh. Baik ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih, ada jamu. Banyak, kenapa harus yang ini gitu. Ini sebagai ujian. Dan masalahnya ada konsekuensi hukum. Ibu harus tahu, ibu buat pelanggaran, ibu akan dihukum. Itu jadi masalah ya. Harus diperhatikan. Ini jadi komunitas, jadi harus kita sama-sama orang-orang baik. Nah, orang-orang baik ini ada di masjid, majelis ta'lim. Ya. Ini bukan di karaoke, bukan di diskotik, ini bukan teman baik-baik gitu. Dan ini subhanallah, amal soleh itu bu, punya teman-teman sebagaimana dosa punya teman-teman. Ya. Orang majelis ilmu itu temannya dia apa? Bahas tentang masalah ilmu, bahas tentang kebaikan. Lama-lama kita butuh pendidikan anak kita. Oh dia punya pengalaman sekolah di mana? Kita mau donasi, dia punya yayasan sosial. Dia majelis ilmu lain dia tahu. Itu kan saudaranya semua tuh kebaikan. Ibu masuk ke karaoke sama diskotik, saudaranya banyak pasti. Musik, minuman keras, perzinahan, berantem, gosip, semua sama satu paket. Ibu sekali buka ini akan sama dengan ini. Ibu sekali buka ini sangat sama dengan ini. Dan susah menyatukan keduanya nggak bisa. Ya, kalau ibu mau rasakan nikmatnya ibadah, ibu harus maksimal di ibadah itu, baru bisa. Ya, contoh saya kasih contoh supaya mudah difahami. Ibu pakai jilbab nih misalnya. Ya, ibu sudah komitmen ini perintah Allah saya mau pakai. Misal contoh, ibu pakai. Begitu ibu duduk di ruang tamu, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong masuk. Ibu lagi pakai jilbab. Ibu rasa berdosa nggak? Kita ada perasaan salah sama Allah karena orang ini. Padahal kita bukan buat salah, dia nyelonong masuk. Kenapa? Karena ibu sudah menikmati jilbab itu. Lawannya buka aurat itu diri hilang. Kan gitu. Nah kita balik sekarang. Kalau ada orang tidak tutup aurat, dia anggap itu gak masalah lah. Dia nikmati itu, kenikmatan tutup auratnya hilang dari dia. Ya enggak? Gak bisa ketemu itu. Yang ini bilang, ih sayangnya kenapa itu gak pakai jilbab. Yang ini bilang, ih gak panas tuh pakai jilbab. Ini gak bisa ketemu. Sekarang ibu contoh lain, sholat nih. Azan langsung sholat. Komitmen, pokoknya awal waktu. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang, waktu ditanya amal yang paling Allah cintai, beliau mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Sholat di waktunya. Azan stop semua aktivitas. Mau meetingnya 100 miliar pun berhenti. Pokoknya saya mau sholat, selesai.
Berhenti semua, pokoknya nggak ada lagi. Aktivitas stop semua. Apalagi kalau cuma sekedar cerita, ngomong kosong. Tinggalin aja. Sholat dulu, 10-15 menit baru aktivitas lagi. Kan gitu. Sekarang kalau ibu nikmatin sholat itu. Ini kenikmatan dosanya. Dosanya apa? Tinggalin sholat. Iya nggak? Ini hilang. Ibu nanti bilang, itu orang nggak sholat sayang banget ya. Kenapa? Karena ibu sudah nikmatin ini. Kenikmatan ininya hilang. Gitu ya. Nah kita balik sekarang. Kalau ada orang yang tidak sholat. Dia nikmati itu. Tidak peduli azan terdengar hayya 'alas shalah dari masjid ini lewat 10 meter masjid lagi sana hayya 'alas shalah, ayo sholat. Gak penting. Gak peduli sama dia. Apa sholat? Gak usah, gak penting. Di sana dia nikmati itu. Kenikmatan ibadahnya, rajin sholatnya hilang dari dia. Ya, gak bisa ketemu. Begitu semua puasa, jangan tidak puasa sama. Pendapatan halal sama pendapatan haram tidak bisa ketemu ini bu, gak bisa. Kalau ibu masih mau di tengah-tengah. Misalnya ibu sholat, tutup aurat, iya. Tapi masih gosip. Ini nanti terganggu ini. Sholatnya nggak bisa khusyuk. Karena masih ada nodanya. Ya, masih ada nodanya itu. Karena nggak bisa. Ibu mau khusyuk ini. Ini harus betul-betul bersih dia. Baru bisa naik dia. Kalau ibu mau nikmat ibadah itu harus naik begini timbangannya. Dosanya di bawah begini. Nah, baru bisa. Kalau ibu balik, dosanya naik. Ibadahnya turun. Ini nggak ada khusyuk. Nggak ada sama sekali. Malas sholat. Gempa bumi terjadi pun biasa. Oh di kota sana biasa aja enggak. Tapi kalau ibu imannya naik begini, ibu dengar sedikit guntur aja. Astagfirullah, ada apa ini? Kita langsung tersentuh gitu ya. Kita sudah seperti Abdullah bin Mas'ud bilang pada saat dengar guntur di Kufah atau di kota Irak waktu itu, beliau mengatakan benar-benar ini peringatan dari Allah di langit kepada penduduk bumi. Ini peringatan keras. Kalau sekarang suara guntur itu di atas bisa Allah gelegarkan di bumi. Kan gitu. Jadi begitu pekahnya mereka. Kalau ibu pertemukan dua-duanya nggak bisa. Ini hilang nikmatnya, ini hilang nikmatnya. Orang pakai jilbab besar misalnya, dia tahu ini, oh ini orang pacaran nggak boleh dalam Islam, tapi dia pacaran saja. Dengan jilbabnya dia jalan berdua, dia mau gandengan, takut, salah, dia tidak nikmati dosanya, ya nggak? Kan hilang, dia juga terganggu di situ, tidak bisa juga dinikmati sama dia. Orang kalau mabuk, tapi dia juga sholat, dia mabuk tapi dia berpikir, ya sebentar lagi azan, dia tidak enak itu, ya nggak? Ya udah jadi ahli maksiat itu sekalian supaya kau nikmatin, tapi neraka ujungnya kan gitu. Atau jadi orang baik sekalian, nah gitu. Makanya saya sering bahasakan ibu kalau mau hijrah, mau jadi orang soleha 100%, jangan setengah-setengah. Untuk apa rem-rem? Jadi orang baik sekalian, tinggalkan. Tiba-tiba ketemu sama teman kita di sebelah, oh kamu kan dulu begitu, itu kan dulu. Sekarang sudah taubat, alhamdulillah. Syukur Allah kasih saya hidayah. Daripada meninggal dalam keadaan maksiat, kan gitu. Nah iya. Dan ingat ya, kami ini seperti saya sama teman-teman dai hanya bisa begini bu. Sampaikan ibu di pengajian. Kita nggak bisa nih ke rumah ibu satu-satu bu. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa ada. Ibu harus peka. Allah akan tanya ibu hari kiamat. Kan kamu sudah dengar ceramah di majelis itu. Kamu kan sudah dengar ustadz itu. Kita nggak ada hujah, nggak ada alasan hari kiamat. Jadi selamatkan diri kita. Toh jadi orang baik itu dapat. Ibu mau makan ada yang halal. Ibu mau biologis ada yang halal. Ibu mau kerja ada yang halal. Ibu mau pakaian ada yang halal. Kenapa harus yang haram? Kan gitu. Kenapa harus ini dan ini jumlahnya lebih sedikit? Mana lagi ada hukumannya datang kan gitu. Jadi itu perlu sekali untuk diperhatikan. Ya. Yang terakhir, yang keempat berdoa. Selalu berdoa. Minta agar Allah kasih istiqomah. Ya. Saya sudah sampaikan tadi dalam bahasan doa kita. Ibu berdoa dipertahankan nikmat yang sedang ada itu lebih afdal daripada dosa masalah sedang ada minta solusinya. Minta ya Allah mudah-mudahan saya selalu konsisten dalam sholat saya on time ini. Ya Allah tambahkan kekhusyuan buat hambamu. Ya Allah berkahi dan seterusnya. Itu kita minta. Apa yang ibu kira-kira ibu pikirkan nih? Susun. Kira-kira dalam ibadah apa yang ibu belum maksimal? Misalnya ibu belum biasa puasa Senin Kamis. Misal contoh. Ibu belum biasa puasa Ayamul Bid. Ibu belum biasa rutin sedekah tiap hari. Atau apalah yang kira-kira. Ibu belum biasa sholat duha. Itu ibu minta doa terus. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dan ingat paksakan tadi, mulai dulu. Sholat duha 2 rakaat dulu. Baca inna ataina wal asr, tidak apa-apa. Yang penting lakukan dulu. Ya. Ini saya tutup juga dengan perkataan ini ya. Ibu kita ini sama syaitan bu seperti orang yang mau lomba lari. Kita di garis start ya. Kita di sini, syaitan di sini. Selama ibu tidak melangkah, syaitan itu akan kalahin kita. Karena sebelah kita, kamu nggak bisa, gak usah kamu begini, kamu nggak bisa. Dia selalu gitu. Tidurlah malam masih panjang, nggak usah bantu yang itu. Karena dia dekat sekali sama kita. Kita nggak jalan, dia juga di situ.
Kapan dia kewalahan? Kalau ibu sudah mulai. Ibu lari dulu. Kalau ibu lari udah mulai start, setan kelabakan godain kita, Bu. Karena kalau dia mau kejar kita, untuk goda kita, dia harus cepatnya sama dengan kita. Kalau ibu itu injak gas yang luar biasa, pokoknya mulai sekarang Senin, Kamis, saya nggak mau tahu, saya nggak mau tinggalkan. Sholat malam saya harus tiap malam, 2 salam, tidak mau tahu. Pokoknya apapun bisikan setan, saya nggak mau tahu, udah syaitan rajim. Pokoknya saya begini, konsisten, begitu ya. Maka setan ini dia lari, dia harus sama kencang sama kita. Itu pun, bayangkan kalau orang lagi lari kencang, dia kalau teriak, kita dengar. Kita nggak bisa dengar juga kan? Karena kita sudah sangat kencang larinya. Makanya orang-orang yang sudah istiqomah benar itu, nggak bisa digoda setan, susah. Kan gitu. Karena dia sudah lari. Dia baru digoda sedikit azan masjid. Langsung sholat. Habis sholat baca buku, baca Quran, zikir. Dari ibadah ke ibadah lain. Jadi setan nggak bisa godain dia. Nah begitu. Dan ini ingat, kami sekali lagi cuma bisa sampaikan seperti ini, Bu. Ibu harus ambil keputusan sendiri. Ingat, waktu terbatas, ajal kalau datang penyesalan akan datang terakhir. Jadi ibu harus selamatkan diri. Yang sebelum menyesal terakhir, maka ambil pelajaran. Allahu a'lam. Baik, melihat waktu kita tutup sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.